Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anissa Putri, NIM 191050110. Di sini saya akan membahas tentang formulasi dan teknologi sediaan padat, yaitu formulation and evaluation of ranitidine hydrochloride floating tablets using various polymers. Tablet adalah bentuk sediaan padat yang terdiri dari satu atau lebih bahan obat yang dibuat dengan pemadatan. Kedua permukaannya rata atau cembung. Tablet memiliki perbedaan dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, dan ketebalan. Kebanyakan tipe atau jenis tablet dimaksudkan untuk ditelan dan kemudian dihancurkan dan melepaskan bahan obat ke dalam saluran pencernaan. Tablet menurut Farmakopeia edisi 4 yaitu tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Sedangkan menurut Formularium Nasional edisi 2, tablet adalah sediaan padat kompak dibuat dengan cara kempa, cetak dalam, bentuk umumnya tabung pipih yang kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung obat dengan atau tanpa zat pengisi. Tablet mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari tablet yaitu tablet dalam bentuk kering sehingga zat aktif lebih terjaga kestabilannya. Dapat disalut untuk melindungi rasa yang tidak enak dari sediaan. Dapat mengandung zat aktif lebih besar dengan bentuk sediaan yang kecil. Volume lebih kecil sehingga mudah dibawa dan mudah pula ditelan. Tablet sangat cocok untuk zat aktif yang sulit larut dalam air. Sediaan yang dapat diproduksi massal serta mudah dan murah dalam pengemasan. Sedangkan kerugian dalam tablet yaitu ada beberapa pasien yang sulit menelan tablet, zat aktif yang higroskopis mudah rusak. Kebanyakan tablet yang ada di pasaran tidak menutupi rasa pahit. Formulasi tablet yang cukup rumit. Tablet mempunyai syarat-syarat, yaitu harus mengandung zat aktif dan non-aktif yang memenuhi persyaratan. Harus mengandung zat aktif yang homogen dan stabil. Fisik harus cukup kuat terhadap gangguan fisik atau mekanik. Keseragaman bobot dan penampilan harus memenuhi persyaratan. Harus stabil terhadap udara dan suhu lingkungan. Stabilitas fisik dan kimiawi cukup baik selama penyimpanan. Zat aktif dapat dilepaskan secara homogen dalam waktu tertentu. Memenuhi persyaratan farmakopeia yang berlaku. Ranitidin adalah obat yang digunakan untuk menangani gejala atau penyakit yang berkaitan dengan produksi asam lambung berlebih di dalam lambung. Produksi asam lambung yang berlebih dapat membuat pemicu iritasi dan peradangan pada dinding lambung dan saluran pencernaan. Ranitidin akan menghambat sekresi asam lambung yang berlebih. Beberapa kondisi yang dapat ditangani dengan ranitidin adalah tukak lambung, sakit MAG, penyakit refluks, asam lambung, dan sindrom Zollinger-Ellison. Pemberian dari ranitidin yaitu serbuk hablur, putih sampai kuning pucat, praktis, tidak berbau, peka terhadap cahaya dan kelembapan. Kelarutan pada ranitidin yaitu sangat mudah larut dalam air, cukup larut dalam etanol, dan sukar larut dalam kloroform. Dan ranitidin juga mempunyai titik lebur, yaitu melebur pada suhu lebih kurang 140 derajat disertai peruraian. Merek dagang dari ranitidin yaitu ranitidin, ranitidin hidroklorid, dan ranitidin HCl. Pengujian tablet. Yang pertama yaitu uji kerapuhan. Uji tablet ditentukan dengan menggunakan variabilator Rocque.
Ini dinyatakan dalam persentase persen. 10 tablet awalnya ditimbang dan dipindahkan ke variabilator. Variabilator dioperasikan pada 25 rpm selama 4 menit atau berjalan hingga 100 putaran. Tablet ditimbang lagi, kemudian kerapuhan dihitung dengan persentase sama dengan 100%. Persentase kerapuhan tablet dikurang dari 1% dianggap dapat diterima. Yang kedua, uji kandungan obat. 10 tablet dipilih secara acak dari batch, ditimbang dan dijadikan bubuk. Serbuk setara dengan 50 mg ranitidin HCl ditimbang dan diencerkan dengan volume 0,1 N hidroklorid yang sesuai. Dilanjutkan dengan pengadukan selama 30 menit. Larutan disaring, diencerkan sesuai dengan dan diabsorpsi langsung. Yang dihasilkan diukur secara spektrofotometri pada panjang gelombang maksimal sekitar 314 nm menggunakan asam klorid 0,1 N sebagai belangko, dan konsentrasi ranitidin hidroklorida di mcg per ml adalah dilakukan dengan persamaan regresi kandungan obat dalam mg per tablet sama dengan pekat. Pembahasan karakteristik fisik tablet Fi sampai F9 seperti ukuran tablet, kekerasan, kerapuhan, dan variasi berat. Preformulasi studi tentang bubuk dan parameter fisik tablet terkompresi ditentukan memuaskan. Kekerasan formulasi memenuhi kriteria penerimaan. Kerapuhan dan variasi berat ditentukan dalam batas yang ditentukan dalam farmakope. Obat kandungan dulu ditemukan spektrofotometri. Untuk selama itu formulasi F1 hingga F9. Nilai kandungan obat ditemukan berada dalam kisaran sempit seperti yang ditentukan dalam farmakope, yaitu 90-100% di semua formulasi. Dalam sediaan pembelian vitro, jeda waktu apung dan lama waktu apung ditentukan dengan menggunakan gelas kimia 100 ml yang mengandung medium HCl 0,1 N. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa tablet dengan karbapol menunjukkan FLT pendek dan mengapung untuk jangka waktu yang berlebih lama dibandingkan dengan formulasi yang mengandung HPMC K4M HPC. Hal ini diamati bahwa peningkatan kadar karbapol dalam formulasi memperpendek FLT dan TFT yang berkepanjangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tablet matrix terapung ranitidin hidroklorid dibuat dengan teknik kompresi langsung menggunakan kombinasi polimer berbeda yang mengandung hidroksi, propil metil selulosa, karbapol 934P, dan hidroksil propil selulose. Natrium bikarbonat dan asam sitrat digunakan sebagai agen penghasil gas. Laktosa digunakan sebagai pengencer. Magnesium stearat dan bedak masing-masing digunakan sebagai pelemas dan glidan. Di antara semua formulasi dari F1 hingga F9, F6 menunjukkan pelepasan obat yang maksimal dan memasang kurva menggunakan bahwa pelepasan mengikuti kinetika ordenol dan Higuskis dan plot PEPAS menyatakan difusi Fisian dikendalikan di semua formulasi. Terima kasih. Itu penjelasan tentang tablet ranitidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.